Insinyur Haji Pangeran Muhammad Noor lahir di Martapura, Kalimantan Selatan, Hindia Belanda, 24 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 15 Januari 1979 pada umur 77 tahun. Ia adalah mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Kalimantan pertama pada tahun 1901. Ia lahir dari keluarga bangsawan Banjar karena ia adalah cucu dari Raja Banjar, yaitu Sultan Adam Al-Wasik Billah. Karena seorang ningrat, Pangeran Muhammad Noor tidak kesulitan mengenyam pendidikan tinggi di zaman kolonial. Disebutkan, Pangeran Muhammad Noor bersua dengan Soekarno tatkala mereka sama-sama berkuliah di Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Saat Soekarno mengambil jurusan arsitek, maka Noor getol mendalami teknik lingkungan. Di kampusnya, Muhammad Noor aktif sebagai anggota Jong Islamiten atau Ikatan Pemuda Islam. Pada tahun 1927, Muhammad Noor meraih gelar insinyur sipil dan menjadi orang Kalimantan pertama yang berpredikat sarjana pada masa itu. Sebagai salah seorang tokoh kemerdekaan Indonesia, jejak Muhammad Noor setidaknya teridentifikasi tatkala dirinya menjadi salah satu anggota BPUPKI. Dalam buku naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin mencatat nama Tuan Muhammad Noor atau tertulis Muhammad Noor yang mewakili wilayah Kalimantan. Saat itu belum ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ataupun Kalimantan Timur. Ketika Soekarno dan Hatta menyatakan kemerdekaan Indonesia, Noor ditunjuk menjadi Gubernur Kalimantan. Untuk sementara, Muhammad Noor berkantor di Jakarta. Menjadi gubernur saat revolusi bergolak tentu bukanlah perkara yang mudah. Di Kalimantan, keadaan yang dihadapi Noor cukup pelik. Infrastruktur dan fasilitas yang menunjang roda pemerintahan sangat terbatas. Di sisi lain, Belanda berniat kembali berkuasa di Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam. Persoalan makin sulit karena Kalimantan terdiri dari atas beragam kelompok sosial dengan kepentingan yang beragam pula. Tidak sedikit kelompok yang cenderung menerima kembali Belanda. Muhammad Noor sendiri kesukaran untuk menjangkau daerah yang dipimpinnya. Ketika hendak berangkat ke Banjarmasin melalui Surabaya pada Oktober 1945, kapal Merdeka yang ditumpanginya terperangkap pasukan sekutu yang melancarkan serangan ke Surabaya. Situasi yang tak kondusif praktis membuat Muhammad Noor tak berada di Kalimantan selama revolusi. Ia memerintah dari Yogyakarta, merangkap sebagai penasihat presiden dalam Dewan Pertimbangan Agung. Untuk membiayai perjuangan, Muhammad Noor bahkan tak lagi memiliki dana pribadi, uangnya habis terkuras. Atas rekomendasi Hatta, Muhammad Noor memperoleh pinjaman dari BNI sebesar 2 juta rupiah pada masa itu. Hampir seluruh perjuangan yang diprakarsai Muhammad Noor untuk Kalimantan dibiayai dari dana itu. Kebijakan Muhammad Noor yang paling terkenal ialah membentuk pasukan elit MN100, yaitu dari singkatan Muhammad Noor 100. Mereka berasal dari pemuda pelajar Kalimantan yang dipersiapkan terjun ke Palagan, Kalimantan. Pasukan MN101 merupakan kekuatan revolusi terbesar kedua setelah ALRI Divisi 4 Kalimantan. Sebagai komandannya ditunjuk seorang putra daya asli, yaitu Jilik Riwut dari Kalimantan Tengah. Penunjukan Jilik Riwut sebagai komandan pasukan MN101 adalah contoh terbaik untuk melihat upaya Pangeran Muhammad Noor membangun prinsip multikultur dalam perjuangan. Dari pasukan MN101, Muhammad Noor mencetuskan gagasan pasukan penerjun payung pertama yang dimaksudkan untuk menembus blokade Belanda di Kalimantan. Pada tahun 1947, Noor menginisiasi pembentukan armada ALRI Divisi 4 yang dipimpin oleh Kolonel Zakaria yang kemudian diteruskan oleh Hasan Basri. Untuk terakhir kalinya, Muhammad Noor bersama Soekardo Wiropranoto dan Mr. Supomo menerbitkan majalah Mimbar Indonesia. Segmen pembaca yang disasar Mimbar Indonesia adalah rakyat Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda. Di wilayah yang dikuasai Belanda, rakyat terpecah, terutama setelah perjanjian Linggarjati. Media ini berperan besar dalam menggaungkan seruan integrasi Republik Indonesia untuk menolak konsep negara federal warisan Belanda.
Jabatan gubernur disandang Muhammad Nur hingga 1950. Pada 1956 hingga 1959, Muhammad Nur menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum era Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Di masa Orde Baru hingga akhir hayatnya, Muhammad Nur berkhidmat sebagai wakil rakyat di Kalimantan dalam DPR atau MPR. Gubernur pertama Kalimantan ini wafat di Jakarta pada 15 Januari 1979. Ia dimakamkan di Komplek Pemakaman Sultan Adam Martapura, Kalimantan Selatan. Ketika ditetapkan tahun 2018, Muhammad Nur menambah deretan pahlawan nasional dari etnis Banjar setelah Pangeran Antasari, Hasan Basri, dan Idham Khalid. Demikianlah informasi sejarah dari Gubernur Kalimantan pertama, yaitu Pangeran Muhammad Nur. Semoga sejarah ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.